buat menghibur, walaupun seringkali diusir terus Mbak Giska ini bikin sakit saya, ayo tak cepat pulang loh, ndang pulang loh, timbangannya tak omong kasar loh sampai Pak Onang dia loh mau celuk-celuk saiki aku diusir ya begitulah ya, ketika merasa kesakitan begitu. Yang terakhir itu ketika Bu Esdi pagi ke sana, terus menunggu Mas Nior juga. Pas waktu itu acara apa ya, lupa itu, yang Mas Nior juga datang. Terus Bu Esdi nunggu, Mas Nior mungkin masih sibuk sama anak-anak. Sampai akhirnya Bu Esdi pulang, Mas Nior belum berangkat. Itu sore datang ya, mungkin habis maghrib begitu, Mas Nior datang. Dia bilang, loh Pak Onang apa sering berdoa ya? Kok saya ini disuruh mama saya ke sini nggak berangkat malah telisipan. Tapi ketika saya belum berangkat kok Bapak suruh saya datang ke sini kayak gitu. Terus akhirnya Mas Nior itu berdoa sendiri, kita semua keluar. Nggak tahu dengan bahasa apa Mas Nior berdoa, dan ketika itu saya dengar Mas Nanang ya nangis begitu ya ketika Mas Nior berdoa. Dan mungkin Mas Nanang itu merasakan baru pertama kali doanya Mas Nior ini bahasa apa ya, mungkin dia merasa sukacita seperti itu ya, sampai menangis. Dan waktu itu Pak Basas juga tidak berani dekat. Sampai akhirnya Mas Nior keluar, saya duduk bareng sama Pak Basah. Terus saya bertanya, Mas Nior gimana sebenarnya, kayak gitu. Mas Nior diem lama, terus akhirnya jawab. Tapi jawabnya itu nggak langsung terus terang begitu. Tapi Mas Nior itu gini, ceritanya gini, saya pernah mendoakan orang Papua. Dia itu minta mati katanya gitu. Terus akhirnya Mas Nior itu nggak tahu maksudnya apa, nego begitu ya dengan Bapak. Dan setelah didoakan Mas Nior, 2 minggu kemudian orang itu meninggal begitu. Terus saya itu gini, ini apa maksudnya Mas Nior juga berlaku buat Mas Unang, saya itu gitu. Terus saya diem. Saya tidak berani ngomong sama Mbak Indri, saya ya cuma cerita seperti itu, sama seperti Kak Mas Nior begitu. Terus sekali waktu Mas Nanang itu sudah baik tapi kok ngedrop lagi ya. Terus saya bilang, kalau saya cerita kayak gitu, Mbak Indri itu langsung tanya sama Mas Nanang, Mas sampe nonton jaluk mati gitu. Enggak yo, aku jaluk waras kayak gitu. Nah, terus saya ini nggak berani ngomong ini kayak gimana ya, ngomong apa. Sampai akhirnya Bu Esdi Pak Yun cerita sama Pak Basah kalau deadline-nya 2 minggu ya begitu. Kalau 2 minggu sembuh. Nah, kalau lewat 2 minggu bisa melewati, maka Mas Unang ini sembuh. Kalau nggak bisa melewati, ya sudah berarti pulang ya. Saya itu berdoa, ya mudah-mudahan bisa melewati dari hari ke hari. Saya hitungi ya, ini sudah berapa hari, sudah minggu lewat ya. Saya pikir begitu. Nggak taunya hari Selasa itu nafasnya sesek ya. Sampai akhirnya kita bingung. Awal-awalnya Mbak Indri kan kalau mau ke rumah sakit itu kayak takut, trauma begitu. Sampai akhirnya kita kebingungan, nyari oksigen nggak ada. Ya udah akhirnya berangkat juga ke rumah sakit. Ya dari situ saya hitung hari Selasa, Rabu, saya berdoa kuat terus sampai supaya hari Selasa, maksud saya begitu. Haleluya. Tapi nyatanya Tuhan berkata lain ya. Padahal hari Selasanya besok, 2 hari aja. Ya hitungan 2 hari, ternyata nggak nyampe ya. Haleluya, itulah rencananya Tuhan buat Mas Unang. Dan saya minta maaf kalau selama ini sudah banyak merepotkan
Bapak Ibu sekalian, ketika kami dalam keadaan bingung, pasti ada yang kami panggil ya. Tidak tahu Giska, tidak tahu Bu Esti, tidak tahu Pak Yuwan, tidak tahu Mas Nior. Kadang tengah malam pun Mbak Hendri ini harus WA, ya harus WA Mas Nior, ya. Haleluya, puji Tuhan. Ketika saya merasa Tuhan itu baik dan didekatkan dengan orang-orang yang bisa mensupport kita semua. Haleluya. Itulah Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk support Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.